video tadi berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini adalah sudah yakin makanan minumanmu halal? Pertama-tama kita belajar dulu yuk sama Ustadz Syam. Siap, Kak. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ustadz Caca. Syam? Sehat alhamdulillah. Senang sekarang ditemenin terus tiap hari ya. Hehehe. Ustadz Syam, Heeh. kita yakin gak sih sebenarnya kalau makanan dan minuman kita itu halal atau haram? Karena hukum halal dan haram itu jangan-jangan bisa berubah karena beberapa hal yang jarang kita sadarin. Sebenarnya apa sih yang membuat makanan halal berubah menjadi haram? Kira-kira apa aja sih itu Ustadz Syam yang kadang-kadang kita gak sadar tapi itu dekat dengan kehidupan kita. Mohon Baik, tausiahnya. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pejuang nafkah dengan mencari nafkah yang halal, bukan hanya dari bahan makanannya atau sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, tapi juga cara mendapatkannya. Nah, ini yang mungkin dimaksud dari pertanyaan host tadi, apa sebenarnya penyebabnya? Ternyata halal dan haram itu juga bisa ditentukan dari cara mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran surah An-Nisa disebutkan ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling memakan harta dengan jalan yang batil. Jadi kalau di ayat lain diharamkan makan ini, diharamkan makan itu, diharamkan minum ini, diharamkan minum itu, diharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu. Tapi di ayat ini caranya yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dengan jalan yang batil. Mana itu jalan yang batil? Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum, kecuali dengan jalan yang memang antaradin, sama-sama ridho di dalamnya. Bagaimana itu ridho di dalamnya? Misal dengan penjual dan pembeli. Dibeli dengan akad yang sah, dibeli dengan sigat yang sah, dibeli dengan sesuatu alat tukar menukar yang diakui di tempat tersebut. Maka subhanallah, cara mendapatkannya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang batil. Mana lagi bentuk kebatilan? Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya yang pertama tadi dengan jalan yang haram, mencuri. Yang kedua dengan cara menipu. Yang ketiga dengan cara paksaan. Karena ada ayat ini dia katakan antaradin, sama-sama ridho. Misal kami mengambil contoh, mungkin ada orang mencari rezeki dengan jalan memberikan jasanya. Lalu ternyata di tempat itu dia tahu bahwa cuma dia, kalau orang nggak ke saya nih nggak mungkin, nggak bisa. Misal di jalan yang panjang gitu ya, satu-satunya penjual bahan bakar hanyalah dia. Atau misalnya satu-satunya yang bisa untuk memberikan angin kepada bannya ketika kempes misalnya hanyalah dia. Lalu diberikan harga yang melonjak yang tidak sebatas wajar gitu. Maka ini juga termasuk menzalimi kepada orang lain. Dia tahu bahwa ini orang kalau nggak ke saya nggak bakal bisa gitu. Ini orang kalau nggak ke saya nggak bakal mungkin bisa. Maka dia memberikan harga yang melonjak. Maka subhanallah, kalau itu termasuk daripada memberatkan orang lain, maka itu juga tidak termasuk daripada antaradin. Bisa saja itu menzalimi saudaramu. Mungkin pekerjaannya halal, tapi caranya mendapatkan dengan memaksa orang lain untuk membeli. Kemudian mana lagi bentuknya? Menimbun misalnya. Ada orang yang menimbun bahan bakar karena tahu bulan depan ini bakal langka. Atau menimbun misalnya beras, menimbun misalnya minyak goreng. Maka subhanallah dia tahu karena dia nanti ini bakal langka dan bakal mahal. Dan saya satu-satunya yang punya. Dan ini juga termasuk dengan jalan yang batil. Illa antaradim minkum wala taqtulu anfusakum. Dan jangan kalian saling membunuh. Atau jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Artinya apa? Ketika kita zalim terhadap orang lain, berarti kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Intinya tidak boleh ada unsur kezaliman dalam jalan mencari nafkah yang halal, meskipun
Beruntung bahannya adalah sesuatu yang halal. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Islam tuh bener-bener indah banget ya Ustadz Syam. Masya Allah, Jadi ini Islam nggak indah. cuma tentang makanannya aja, nggak cuma Bahannya, iya. bahannya aja, tapi cara mencarinya. Wah. Kayak misalkan beras ditimbun, yang makan beras sih ya nggak dosa. Halal Tapi aja. yang menimbun, memberi makan nafkah suami, istri, anak-anak, keluarga, nah itu akan dipertanyakan. Jadi Wah. panjang urusannya Ustadz Syam ya. Subhanallah, iya. Yang penting nggak boleh zolim, la haula wala quwata illa billahil azim. Terima kasih Ustadz Syam. Jasa